Saudara-saudara terkasih, selamat bertemu kembali dalam kuliah Sosiologi Online dari Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Legalero. Dalam tayangan terdahulu, kita sudah membahas tentang pertama, memahami sosiologi. Di dalamnya kita bahas pengertian sosiologi, sejarah perkembangan sosiologi, metode-metode penelitian sosiologi, dan teori-teori sosiologi. Sedangkan dalam bab kedua tentang konsep-konsep dasar sosiologi, kita sudah membahas sejumlah konsep seperti interaksi sosial, struktur sosial, institusi sosial, kelompok sosial, kategori sosial, status sosial, peran sosial, integrasi sosial, penyimpangan sosial, dan sosialisasi. Kita lanjutkan pembahasan kita dengan bab yang ketiga tentang kebudayaan dan masyarakat. Kebudayaan dan masyarakat merupakan dua kenyataan sosial yang berbeda, tetapi sebetulnya mempunyai hubungan yang sangat erat. Karena apa? Karena tidak ada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan, dan di pihak lain tidak ada kebudayaan yang tidak memiliki masyarakat pendukung. Jadi setiap masyarakat pasti mempunyai kebudayaan, dan setiap kebudayaan pasti ada masyarakat pendukung. Perbedaannya sebagaimana akan tampak dalam uraian lebih kemudian, kebudayaan itu adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh budi manusia. Sementara masyarakat itu adalah kumpulan manusia. Guna memahami persoalan ini secara lebih baik, maka pada bagian berikut kita akan menguraikan kebudayaan atau pengertian kebudayaan. Apa itu kebudayaan? Kebudayaan berasal dari dua kata bahasa Sanskerta, yakni budi dan daya, yang berarti kekuatan budi. Jadi kebudayaan secara sederhana bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang dihasilkan oleh budi manusia. Tetapi karena manusia tidak cuma bekerja dengan budi, tetapi juga dengan perasaan dan kehendak, maka Kunchoro-Ningrat mengartikan kebudayaan itu sebagai hasil karya budi, rasa, dan karsa. Pengertian secara terperinci tentang kebudayaan itu diberikan oleh Sir Edward Taylor dan John Masionis. Dua-duanya berasal dari Inggris. Pertama, definisi Sir Edward Taylor. Bagi Taylor, kebudayaan adalah kompleks keseluruhan ilmu pengetahuan, keyakinan, kesenian, moral, adat istiadat, dan segala kemampuan dan kebiasaan yang diperoleh seorang anggota masyarakat. Dengan kata lain, kebudayaan adalah segala sesuatu yang dipelajari dan dialami oleh seorang individu di dalam masyarakat. Biasanya, seseorang menerima kebudayaan dari generasi terdahulu dan akan mewariskannya kepada generasi berikut. Dalam arti yang kurang lebih sama, yakni mendefinisikan kebudayaan berdasarkan elemen-elemen atau unsur-unsurnya, John Masionis, seorang sosiolog berkebangsaan Inggris, juga mengartikan kebudayaan sebagai kepercayaan, nilai-nilai, tingkah laku, objek material yang dihasilkan oleh sekelompok orang atau yang dihasilkan oleh sebuah masyarakat. Sebetulnya ada dua macam kebudayaan. Ada kebudayaan materi
dan ada kebudayaan non-materi. Kebudayaan materi adalah hasil karya budi manusia yang bisa disentuh, yang bisa diraba, yang bisa dilihat, yang konkret, seperti bangunan, lukisan, peralatan-peralatan musik, peralatan-peralatan kerja, dan lain-lain. Sementara kebudayaan non-materi adalah hasil karya manusia yang bersifat abstrak, yang tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, seperti nilai-nilai, kepercayaan-kepercayaan, norma-norma, adat istiadat, dan seterusnya. Namun, sekalipun kedua kebudayaan itu bisa dibeda-bedakan, kebudayaan materi dan non-materi, tetapi sesungguhnya kebudayaan materi dan non-materi itu mempunyai hubungan yang sangat erat. Kebudayaan materi merupakan ekspresi atau pengungkapan dari kebudayaan non-materi. Contoh, gereja yang bagus atau masjid yang bagus atau pura yang bagus adalah ekspresi dari kebudayaan non-materi, yakni iman atau kepercayaan mereka terhadap wujud tertinggi atau terhadap Allah. Piramide-piramide yang bagus di Mesir adalah kebudayaan materi, tetapi kebudayaan materi itu merupakan pengungkapan dari kepercayaan mereka tentang hidup sesudah mati. Mereka percaya bahwa orang-orang yang sudah meninggal, teristimewa raja-raja Mesir, masih tetap hidup dalam dunia yang lain. Dan karena itu mereka membangun piramide-piramide sebagai tempat tinggal bagi arwah raja-raja yang sudah meninggal itu. Artinya, kebudayaan materi merupakan ekspresi dari kebudayaan non-materi. Apakah unsur-unsur atau elemen-elemen dari kebudayaan itu? Dan elemen-elemen itu bisa ditemukan pada setiap kebudayaan. Beberapa sarjana memang telah berusaha untuk menemukan sejumlah elemen yang sama pada setiap kebudayaan. Berville Herkowitz misalnya menyebutkan 4 unsur kebudayaan. Dan dia sebut 4 unsur itu adalah teknologi, ekonomi, keluarga, dan politik. Sementara itu, Malinowski juga menyebut 4 unsur kebudayaan, tetapi berbeda dari Herkowitz. Dia menyebut 4 unsur kebudayaan sebagai norma-norma, ekonomi, pendidikan, dan keluarga. Akhirnya, C. Crukon menyebut 7 unsur kebudayaan yang disebutnya cultural universals. Apa unsur-unsur dari cultural universals itu? Unsur-unsur yang bisa ditemukan pada banyak kebudayaan. Dia sebut antara lain peralatan dan perlengkapan hidup manusia, mata pencaharian, dan sistem ekonomi, kemudian sistem kemasyarakatan, lalu bahasa, kesenian, lalu pengetahuan, dan akhirnya kepercayaan. Oke. Sambil tidak mengurangi pendapat para sarjana tersebut, saya mengikuti uraian John Macionis yang menyebutkan 5 unsur kebudayaan, yakni simbol, bahasa, nilai, norma, dan kebudayaan. Uraian terperinci mengenai unsur-unsur atau elemen-elemen kebudayaan itu akan kita lihat dalam video berikutnya. Untuk sementara, sampai di sini. Sekian dan terima kasih.